Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan membawakan materi mengenai demokrasi Pancasila. Materi pertama yang akan dibawakan oleh Zarifah. Kepada Zarifah dipersilahkan. Baik, konsep dan organisasi demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Pengertian demokrasi. CICED, konsep yang bersifat multidimensional, yakni secara filosofis, sosiologis, dan secara psikologis. USIS memiliki 11 pilar atau sokok guru, yakni kedaulatan rakyat, pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah, kekuasaan mayoritas, hak-hak minoritas, jaminan hak asasi manusia, pemilihan yang bebas dan jujur, persamaan di depan hukum, proses hukum yang wajar, pembatasan pemerintahan secara konstitusional, pluralisme sosial, ekonomi dan politik, dan nilai toleransi, pragmatisme, kerjasama, dan mufakat. Alasan diperlukan demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Demokrasi memiliki prinsip dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Mengapa demokrasi harus bersumber dari Pancasila? Karena dengan bersumber dari Pancasila, maka demokrasi diharapkan dapat berjalan sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan dari setiap sila Pancasila. Demokrasi harus sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan setiap sila Pancasila, seperti demokrasi di Indonesia harus berketuhanan sesuai dengan sila pertama. Lalu demokrasi harus bersifat kemanusiaan dengan cara adil dan beradab sesuai dengan sila kedua. Lalu demokrasi harus menyatukan setiap elemen-elemen yang ada di Indonesia sesuai dengan sila ketiga. Lalu demokrasi harus dipimpin oleh hikmat serta bijaksana dalam permusyawaratan maupun perwakilan sesuai dengan sila keempat. Lalu demokrasi harus memiliki tujuan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sesuai dengan sila kelima. Dengan begitu, demokrasi bersumber dari Pancasila itu sebuah kewajiban agar tidak terjadi penyelewengan demokrasi untuk kepentingan golongan maupun sepihak. Baik, terima kasih kepada Zarifah. Materi selanjutnya yang akan dibawakan oleh Hamidah. Baiklah, selanjutnya yaitu sumber historis, sosiologis, dan politis tentang demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Sumber historis. Perkembangan sejarah perjuangan menegakkan keadilan dimulai dari Eropa Barat. Seorang filsuf, John Locke, merumuskan adanya 3 hak kodrati melekat pada diri manusia, yaitu hak hidup, hak bebas, dan hak milik. Perkembangan selanjutnya ditandai dengan 3 peristiwa penting, yaitu Magna Carta, Revolusi Amerika, dan Revolusi Prancis. Magna Carta tanggal 15 Juni 1915 memiliki prinsip dasar bahwa membatasi kedaulatan dan hak asasi manusia lebih penting daripada kedaulatan. Revolusi Amerika tanggal 4 Juli 1776 oleh J.J. Roscoe dan mempertegas bahwa manusia merdeka sejak di dalam perut ibunya. Revolusi Prancis tahun 1789 membuat 3 hal, yaitu hak atas kebebasan, kenyamanan, dan persaudaraan atau kesetiakawanan. Selanjutnya yaitu sumber sosiologis, ditandai dengan adanya perubahan secara drastis pada kondisi kehidupan sosial budaya. Terdapat beberapa gejala sosiologis fundamental yang menjadi sumber adanya gejolak dalam masyarakat. Pertama, setelah tumbangnya kekuatan oktokrasi oleh rezim Orde Baru, kekuasaan masih terdiri dari sekelompok elit, sedangkan rakyat tetap jauh dari sumber kekuasaan. Kedua, munculnya kebencian sosial budaya yang terselubung pasca rezim Orde Baru. Selanjutnya, sumber politik. Sumber politik yang mewarnai dinamika hak dan kewajiban negara dan warga negara Indonesia adalah proses dan hasil perubahan Undang-Undang NKRI 1945 pada era reformasi. Awal era reformasi 1998 memunculkan berbagai tuntunan di masyarakat. Karena belum cukup membuat landasan hidup yang
demokratif, pemberdayaan rakyat, dan penghormatan HAM. Selain itu, ada pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebabkan penahanan ganda sehingga berpotensi timbulnya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Terima kasih kepada Hamidah. Materi selanjutnya yang akan dibawakan oleh Sylvia Delia. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu membangun argumen tentang dinamika tantangan demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Sejarah Indonesia pernah mengalami dinamika ketatanegaraan seiring dengan berubahnya konstitusi yang dimulai sejak berlakunya Undang-Undang 1945. Pertama, Konstitusi RI 1949, Undang-Undang Dasar 1950 kembali ke Undang-Undang 1945, dan yang kedua, akhirnya kita telah berhasil mengamandemen Undang-Undang Dasar sebanyak 4 kali. Demokrasi dapat kita amati dari fungsi dan peran lembaga permusyawaratan dan perwakilan rakyat menurut Undang-Undang NRI tahun 1945, yakni Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR, Dewan Perwakilan Rakyat DPR, dan Dewan Perwakilan Daerah DPD. Mendeskripsikan esensi dan urgensi demokrasi yang bersumber Pancasila. Yang pertama, demokrasi berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Seluk-beluk sistem serta perilaku dalam menyelenggarakan kenegaraan RI harus taat asas, konsisten, atau sesuai dengan nilai-nilai dan kaidah-kaidah dasar ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, demokrasi kecerdasan, yaitu mengatur dan menyelenggarakan demokrasi menurut Undang-Undang 1945, itu bukan dengan kekuatan naluri, kekuatan otot, atau kekuatan massa semata-mata. Pelaksanaan demokrasi itu justru lebih menuntut kecerdasan rohaniah, kecerdasan akliyah, kecerdasan rasional, dan kecerdasan emosional. Baiklah, materi selanjutnya mendeskripsikan esensi dan urgensi demokrasi yang bersumber Pancasila. Demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Kekuasaan yang tertinggi ada di tangan rakyat. Secara prinsip, rakyatlah yang memiliki atau memegang kedaulatan itu. Dalam batas-batas tertentu, kedaulatan rakyat itu dipercayakan kepada wakil-wakil rakyat di MPR, DPRD atau DPD, dan DPRD. Demokrasi dengan hak asasi manusia. Demokrasi menurut Undang-Undang Dasar 1945 mengakui hak asasi manusia dengan tujuannya bukan saja menghormati hak-hak asasi tersebut, melainkan terlebih-lebih untuk meningkatkan martabat dan derajat manusia seutuhnya. Selanjutnya, mendeskripsikan esensi dan urgensi demokrasi yang bersumber Pancasila. Demokrasi dengan pembagian kekuasaan, demokrasi menurut Undang-Undang Dasar 1945, bukan saja mengakui kekuasaan negara Republik Indonesia yang tak terbatas secara hukum, melainkan juga demokrasi itu dikuatkan dengan pembagian kekuasaan negara dan diserahkan kepada badan-badan negara yang bertanggung jawab. Jadi demokrasi menurut Undang-Undang Dasar 1945 mengenal semacam division dan separation of power dengan sistem check and balance. Sekian materi dari kami kelompok 7 tentang demokrasi Pancasila. Isi materi kok ya kok.